Halo semua, selamat hari Sabat dan selamat pagi kepada kita yang masih bersama di dalam online sermon ataupun khutbah dalam talian. Sudah tentu kita dapat merasakan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dan kita juga sudah bersedia untuk mendengar khutbah pada pagi ini. Anda boleh terus like dan share dan sementara kita akan mulakan khutbah ini, namun sebelum itu saya akan bawa kita nyanyi satu lagu yang bertajuk How Great Thou Art. Tuhan begitu ajaib, Dia benar-benar dekat dengan kita selama ini. Kita sudah masuk di dalam PKPP dan dalam PKPP ini kita sudah juga tahu bahwa ada sudah beberapa gereja yang dibuka, gereja Seventh-day Adventist khususnya, dan menerima kedatangan anggota gereja ke gereja mereka dengan ketetapan yang SOP, ketetapan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Undang-Undang dan juga daripada Sabah Mission sendiri. Jadi kepada Anda yang sedang mengikuti permulaan ataupun khutbah online ini, mari terus, kalau Anda boleh share, teruskan share, karena sebentar nanti kita akan mulakan satu tajuk khutbah yang bertajuk Helang. Namun sementara itu saya mau kita untuk menghayati lagu ini, lagu yang bertajuk How Great Thou Art. Nyanyikan bersama kalau Anda senang. How great thou art. Oh Lord my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the wood and forest glassed I wander, and hear the birds swing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When
Christ shall come with shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart, then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Ya, Tuhan begitu ajaib dan Dia ajaib karena Dia adalah Tuhan alam semesta. Jadi pada saat ini saya ingin membawa kita untuk berdoa karena kita akan melihat satu tajuk, yaitu yang bertajuk helang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan melihat satu tajuk dan lagu tajuk ini adalah helang. Kami ingin melihat apa yang Tuhan mau kami pelajari daripada helang dan bagaimana Alkitab memberikan kami gambaran tentang Tuhan itu seperti Raja Wali, seperti helang yang membawa umat-umatnya untuk diselamatkan daripada dosa dan diselamatkan, dikeluarkan daripada perhambaan. Terima kasih Bapa, dengan tajuk dan pelajaran yang singkat ini kami boleh mengerti bahwa Tuhan senang dan sangat mau supaya kami berada dalam dakapannya. Bapa, kami juga mohon pengertian daripada surgawi supaya kami dapat meneliti dan mendengar firman-Mu. Terpuji nama Tuhan yang sudah bersama dan mendengar kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kemungkinan ini adalah sermon online pada hari Sabat yang terakhir dalam laman Facebook ini. Karena untuk pengetahuan semua, kepada Anda yang mungkin sudah mengetahui, ada beberapa gereja yang sudah dibuka. Dan untuk gereja SDA Manggatal juga, kita berharapkan bahwa gereja ini akan membuka pintunya kepada semua anggota dengan kehadiran yang ditetapkan. Jadi untuk terakhirnya talian sermon ataupun khotbah dalam talian ini akan berkumandang atau disiar langsungkan pada jam 11. Dan kemungkinan besar minggu depan saya tidak akan bersama dalam talian lagi pada waktu ini, jam yang seperti biasa sepanjang PKP. Tetapi saya akan berikan masa di mana mungkin bukan pada hari Sabat ataupun pada hari yang lain-lain kita akan dapat bersama dalam siri khotbah yang ada. Jadi akan diusahakan dalam khotbah dalam talian ini akan terus ada, tetapi dengan perubahan masa yang ada. Jadi kepada Anda yang mungkin excited, yang hendak bersama-sama dalam gereja, kalau kita dapat bersama-sama dalam gereja, kita dengarkan khotbah dalam gereja. Jadi mari kita fokuskan kepada firman Tuhan, dan ini berfokus kepada Ulangan 32 ayat 11 dan juga 12 sebenarnya. Jadi tajuknya adalah helang. Saya mau bermula dengan satu jenis atau spesies burung, yaitu burung helang, yaitu dipanggil sebagai helang botak atau bald eagle. Secara ringkas, hanya satu slide untuk helang. Jantan mempunyai
panjang lebih kurang 36 inci dan bukaan sayap bila dia buka sayapnya sekitar 6,6 kaki panjangnya bukaan sayap. Berbanding betina lebih besar kelihatan 43 inci panjang dan bukaan sayap 8 kaki. Jadi betina mempunyai size yang lebih besar berbanding jantan. Berat lebih kurang 7 kg, penglihatan boleh melihat sejauh 1 batu dan boleh mengangkat mangsa seberat 5 kg ketika burung helang botak ini terbang. Jadi lebih daripada separuh berat badannya dia boleh mengangkat mangsa yang akan mungkin menjadi makanannya. Dan menarik lagi tentang bald eagle ini, dia mempunyai kelajuan yang boleh mencecah di antara 120 hingga 160 km sejam. Dan ini terutama sekali pada waktu dia hendak mengejar atau menggelongsor di angkasa, hendak menerkam mangsa yang ada di atas tanah. Jadi dalam kelajuan ini sudah tentu dia mempunyai sayap yang kukuh dan mata penglihatan yang jauh tajam untuk melihat mangsa daripada jarak yang jauh. Nah, kita melihat kekuatan dan kecepatan dan ketangkasan helang ini. Dan kita tahu juga bahwa Amerika Syarikat mereka mengambil helang botak ini, bald eagle ini sebagai lambang kepada negara mereka, lambang kebangsaan negara mereka. Jadi bald eagle juga ini telah menjadi kebanggaan bagi negara Amerika Syarikat karena mereka mendakwa bahwa helang botak ini hanya ada di kawasan mereka dan tidak ada di benua yang lain. Jadi melihat kepada sedikit tentang helang, kita mendapati bahwa Alkitab juga tertarik ataupun mereka yang menulis Alkitab, firman Tuhan juga tertarik dengan helang ini. Jadi mari kita lihat apa yang Alkitab sentuh tentang helang. Mungkin tidak semua, tetapi kita akan melihat beberapa perkara. Pertama, helang dalam bahasa Ibrani adalah nesher. Dari sanalah kita dapat perkataan yang dikatakan burung nasar. Jadi perkataan Ibrani adalah nesher dan kita tahu sifatnya, dan dalam Imamat mengatakan burung helang ini tergolong atau termasuk di dalam golongan binatang yang haram. Dan ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi dia juga adalah pemangsa dan juga pembangkai. Nah, untuk menggambarkan sifat ataupun helang dalam Alkitab menggambarkan sifat kelajuan. Ulangan 28:49 mengatakan Tuhan akan mendatangkan kepadamu satu bangsa dari jauh, dari ujung bumi seperti Raja Wali yang datang menyambar suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti. Jadi Tuhan memberitahu kepada bangsa Israel bahwa akan datang penjajah, akan datang bangsa yang lain, akan memerintah mereka. Karena kehidupan mereka yang tidak mempedulikan tidak mempedulikan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Dan dikatakan kecepatan mereka ini, bangsa ini yang mereka tidak mengerti bahasanya akan menyambar. Jadi di sini memperlihatkan kecepatan, ketangkasan, kekuatan, kemampuan Raja Wali atau burung helang di dalam Alkitab. Jadi seperti burung helang, bangsa ini yang dari jauh akan menyambar orang Israel. Nah, selain daripada itu, Ayub 9:26 juga menyatakan dan dia mengaitkan ini dengan kehidupannya secara pribadi. 9:26 buku Ayub. Kini hari-hariku lebih cepat dari seorang pelari, menghilang tanpa melihat kebaikan. Meluncur seperti perahu dari papirus, seperti Raja Wali menyambar mangsa. Kita tahu bahwa Ayub sedang bergumul. Dia melihat bagaimana kehidupan keluarganya hancur, anak-anak hilang, dan harta bendanya juga hilang dalam sekelip mata. Dan pada kali ini dalam pasal ke-9, dia mengatakan bahwa hariku lebih cepat daripada seorang pelari. Jadi dia menggambarkan satu perubahan kehidupan yang benar-benar merosot dan hilang, dan dia tidak melihat pun kebaikan pada waktu itu. Dia mempunyai penyesalan, dan dia menggambarkan ini seperti pertama sekali dikata
kehidupan itu lebih cepat, hari hidupnya lebih cepat berlalu berbanding seorang pelari. Kedua, dia kata meluncur seperti perahu yang diperbuat daripada papirus, rumput di Sungai Nil. Dan terakhir dia kata, dan Raja Wali, seperti Raja Wali menyambar mangsa. Kehidupannya yang hancur dalam sekelip mata dia gambarkan dengan helang yang menyambar mangsa. Jadi begitu cepat. Jadi di sini helang melambangkan atau menggambarkan sifat kelajuan. Nah, dalam buku Yehezekiel, Nabi Yehezekiel juga melihat penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada dia tentang takhta Tuhan. Dan salah satu daripada gambarannya adalah Yehezekiel 1:10, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanannya, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Jadi saudara-saudari, kepada kita yang sedang melihat atau membaca ayat ini adalah penglihatan yang diberikan kepada Yehezekiel mengenai takhta Tuhan. Dan takhta Tuhan ini kita tidak perlu bongkar semua dalam hal ini, tetapi kita hanya melihat bagaimana helang digunakan di dalam Alkitab. Muka Raja Wali di belakang menunjukkan sekali lagi kecepatan, ketangkasan, kekuatan. Dan dengan menggunakan metafora ataupun simile, mungkin dua-dua ini boleh guna, metafora dan juga simile, perbandingan ini, kecepatan dan juga Raja Wali menggambarkan bagaimana Tuhan itu kuat, cepat, dan bagaimana helang ini dalam Alkitab menggambarkan juga kekuatan, kekuasaan yang ada, tapi khusus kepada kecepatan. Nah, dalam Daniel juga burung Raja Wali dan sayapnya khususnya dinyatakan dalam penglihatan Daniel mengenai 4 binatang yang muncul daripada bumi. Yang pertama dikata rupanya seperti singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Jadi kita nampak di sini bahwa dalam penglihatan itu ada singa, tetapi singa ini mempunyai sayap burung helang. Jadi tidak ada dalam dunia, tidak ada dalam muka bumi ini kita nampak di zoo atau di mana-mana singa yang mempunyai sayap. Tetapi ini adalah penglihatan, dan penglihatan ini perlu penafsiran. Dan dia kata, aku terus melihatnya sampai sayap itu tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Jadi di sini dengan ringkas bahwa kerajaan yang pertama itu, jadi artinya singa dan juga burung Raja Wali menggambarkan kekuatan. Singa kekuatan, sesuatu binatang yang digeruni dan kerajaan yang digeruni, tetapi ditambah dengan kecepatan, yaitu sayap burung Raja Wali. Jadi kita tidak akan bongkar tentang Daniel 7:4, tetapi kita hanya melihat bagaimana dia digunakan dalam ayat demi ayat. Jadi tidak bermaksud yang ada binatang singa dan bersayapkan burung Raja Wali, tetapi dia memberikan penafsiran tentang sifat kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi, kerajaan-kerajaan besar. Contohnya Raja Nebukadnezar, Babylon, dan Persia, Medo Persia, Greece, dan juga Roma. Semua ini adalah kerajaan-kerajaan besar yang dilihat oleh Daniel. Jadi hanya menunjuk kepada burung Raja Wali sebagai kecepatan. Nah, inti kita adalah ini. Inti sebenar adalah ini. Ulangan 32 ayat 11 ayat 12. Apa yang digambarkan tentang Tuhan mengenai perbandingan bila dibandingkan dengan Raja Wali ataupun helang. Bagai Raja Wali atau helang menggoncang-goncangkan sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, mengambil mereka dan membawa mereka di atas sayapnya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Tuhan asing menyertai dia. Jadi di sini kita lihat bahwa dalam Ulangan 32 ayat 11 dan 12 Tuhan menggambarkan dia sebagai Tuhan digambarkan oleh Musa sebagai burung Raja Wali yang telah menuntun orang Israel. Dan bagaimana Tuhan menuntun itu adalah seperti bagaimana Raja Wali menggoncangkan di sini. Oke, kita lihat seterusnya sifat helang dalam ayat itu, menggoncangkan sarangnya, melayang-layang
di atas anaknya bila anak itu mulai terbang, belajar terbang dan mengembangkan sayapnya dan mengambil mereka kalaulah anak itu mungkin perlu pertolongan dan mendukung di atas kepaknya. Dan tujuan utama daripada ini adalah mengajar anaknya terbang. Jadi satu, kita perlu ingat bahwa ini hanya perbandingan. Ada hanya untuk menjelaskan bagaimana Tuhan telah menuntun orang Israel sepanjang mereka berada di padang gurun dan sampai ke tanah perjanjian, dan bagaimana Dia melatih, mengajar anak-anaknya itu Israel untuk mengikuti kehendaknya, untuk menuruti perintah-perintahnya. Nah, satu yang kita boleh perhatikan di sini adalah kalau mungkin Anda membuat research, kajian tentang helang, apakah benar helang ini menggoncang sarangnya, dan apakah benar helang ini kalau dia sudah goncang dia sengaja menjatuhkan anaknya dari sarang dan jatuh dari tempat yang tinggi, dan setelah itu dia terbang melayang dan coba untuk bersama dengan anaknya. Kita akan mendapat sedikit evidence ataupun sedikit bukti tentang sejauh mana kebenaran ini. Apa yang saya secara pribadi lihat adalah ada beberapa yang mengatakan bahwa tidak benar bahwa helang menggoncang sarangnya ataupun sengaja menjatuhkan anak-anaknya dan bersama-sama dengan dia di udara sementara belajar terbang. Banyak yang menafikan apa yang Alkitab sudah katakan. Kedua ialah ada juga yang mengatakan dalam beberapa waktu yang tertentu, ada masa-masa tertentu, walaupun tidak selalu, burung helang mempunyai sifat di mana dia akan harus dengan paksaan akan menjatuhkan anaknya supaya anaknya akan belajar untuk melebarkan sayapnya. Nah, benar secara saintifik atau tidak? Karena ini ditulis. Satu penjelasan yang boleh kita lakukan adalah kita boleh terima dan masuk akal ialah oleh karena ini ditulis pada zaman Alkitab dan bagaimana orang-orang pada waktu itu memerhatikan burung helang. Dan mereka mempunyai tanggapan, mereka mempunyai kesimpulan yang jauh berbeza daripada kita. Di mana mereka mempunyai kepercayaan, tanggapan, dan juga mungkin melalui mata mereka bahwa semua ini berlaku dan mereka Musa sendiri, dia sendiri yang letakkan ini dan dia teliti ini dan dia ambil sifat ini untuk menggambarkan bagaimana Tuhan telah menuntun bangsa Israel. Jadi apa yang penting di sini ialah mungkin kita boleh nafikan helang ini tidak bersifat seperti itu bila ada kajian pada hari ini. Tetapi perbandingan atau metafora simile bukanlah berfokus kepada helang, tetapi berfokus kepada Tuhan yang benar-benar mengambil tahu tentang kehidupan anak-anaknya orang Israel. Jadi apa yang kita mau lihat di sini adalah tujuan. Ya mungkin ada yang tidak tepat, ada mungkin yang perlu diperbetulkan. Namun secara saintifik, tetapi tujuan utamanya tidak lari, yaitu mengajar anaknya untuk terbang. Mengajar supaya anaknya ini akan berdikari pada satu waktu. Mengajar supaya anak burung helang ini akan akhirnya boleh terbang dan mencari makanan sendiri. Jadi kita boleh nafikan, kita boleh tolak fakta ini, tetapi kita tidak akan pernah tolak fakta bahwa burung atau ciptaan Tuhan, mereka mempunyai naluri tersendiri untuk mengajar, menjaga anak-anak mereka daripada diserang musuh dan juga akhirnya boleh berdiri sendiri. Jadi ini adalah pola kehidupan, gaya ataupun cycle kehidupan, kitaran hidup bagi haiwan dan juga apa yang kita lihat hari ini. Jadi kita abaikan jika ada sekiranya yang mengatakan tidak seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah fokus kepada bagaimana Tuhan mengambil berat dan mengajar orang Israel untuk berjalan bersama dengan Dia. Jadi sekarang kita mengambil atau mengorek, menggali apa yang
telah dikatakan di sini. Jadi dalam Keluaran 19 ayat 4. Sekali lagi kita melihat tentang Raja Wali, tentang helang. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap helang dan membawa kamu kepadaku. Jadi di sini Tuhan coba untuk membuka mata orang Israel dan mengatakan, lihat apa yang saya sudah buat kepada orang Mesir. Dan sekarang bagaimana aku memisahkan kamu dari orang Mesir dan aku sendiri mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Jadi sayap Raja Wali ini mempunyai maksud yang mendalam, di mana Tuhan sebagai penyelamat. Tuhan, ia memang helang adalah pemangsa, tetapi di other side, di sisi yang lain, dia menunjukkan kecepatan, ketangkasan, kekuatan. Bagaimana sayap itu menjadi pengawal, penyeimbang kepada tubuh atau badan helang itu sendiri. Jadi Tuhan mempunyai kemampuan untuk mengawal segala sesuatu. Tuhan mempunyai kekuatan, kecepatan untuk membawa orang Israel keluar daripada perhambaan di Mesir. Jadi Allah menggunakan helang untuk menerangkan kasihnya, menjelaskan kasihnya kepada Israel. Supaya mereka akan ketahui, oh demikianlah Tuhan mempunyai sifat yang seperti atau mempunyai kekuatan, ketangkasan seperti Raja Wali. Dan khususnya bagaimana yang sebentar tadi kita lihat di dalam Ulangan 32 ayat 11 dan 12 tentang mendukung, mengembangkan sayapnya dan juga melindungi ataupun bersama-sama dengan anak-anak burung Raja Wali ketika mereka terbang. Jadi ini adalah tentang kasih Tuhan. Nah, kita lihat apa sebenarnya yang berlaku dengan orang Mesir, orang Israel di Mesir. Karena Tuhan katakan di sini bahwa aku mendukung kamu. Kau lihat apa yang berlaku di Mesir, apa yang sudah berlaku kepada orang Israel, orang Mesir, dan apa yang berlaku kepada orang Israel di Mesir. Mereka sudah jatuh cinta dengan kehidupan di Mesir. Jadi sudah lebih 400 tahun sejak daripada Yusuf ada di sana, Yakub juga berpindah dan semua adik-beradik Yusuf datang ke sana karena musim kelaparan yang besar. Dan setelah beratus tahun keturunan berlalu dan keturunan berlalu, mereka jatuh cinta dengan kehidupan Mesir walaupun mereka ini adalah hamba. Jadi ini yang berlaku. Mereka jatuh cinta, senang dengan kehidupan di Mesir. Dan mereka selesa dalam sarang sebagai hamba. Karena bagaimana kita tahu ini? Karena bila mereka di padang Mesir, mereka kata kita balik ke Mesir. Karena di sana walaupun kita hamba, tapi kita ada daging, kita ada roti, kita ada rempah-rempah ini semua. Tapi di padang pasir, apa kita dapat? Roti mana yang hambar dan tidak ada daging. Jadi itulah kenapa mereka sangat selesa dalam sarang, walaupun mereka ini adalah hamba. Nah, Keluaran 6 ayat 8 mengatakan, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka berputus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi sewaktu Musa datang kepada mereka dan mengatakan tentang pembebasan itu, mereka katakan, kami tidak mau dengar lagi karena semakin kau meminta Firaun untuk membebaskan kami, semakin itu kami juga akan ditindas. Lihat, kehidupan kami begitu dianiaya. Jadi lebih baik jangan. Mereka sudah putus asa. Mereka benar-benar mengatakan, biarlah jadi hamba. Yang penting kami tidak dianiaya. Semakin kita mau keluar daripada Mesir ini, semakin Firaun bertindak ganas terhadap kita. Baik mulai mau dibuang dan juga pekerjaan lebih berat. Jerami tidak disediakan dan mereka harus cari sendiri. Jadi secara kasarnya mereka harus start from the scratch. Daripada mula mereka akan cari bahan-bahan dan membuat batu bata yang diminta oleh Firaun. Jadi ini yang berlaku di Mesir. Dan apabila mereka sudah sangat selesa ataupun selesa walaupun ditindas, selesa walaupun dipanggil sebagai hamba ataupun menjadi buruh kasar, mereka berkata kepada Tuhan, kiranya Tuhan, mereka berkata kepada keduanya, yaitu Harun dan juga Musa, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Jadi inilah yang berlaku bila Tuhan menyuruh Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun, dan mereka mengatakan bahwa orang Israel harus keluar daripada Mesir untuk menyembah Tuhan yang benar. Namun Firaun bertindak ganas. Dia lebih menganiaya, lebih menindas orang-orang
orang-orang Israel. Jadi oleh karena penindasan ini, orang-orang Israel kembali kepada Musa dan Harun mengatakan, kamu ini telah menghukum kami, kamu sudah membuat nama kami busuk selama ratusan tahun kami hidup. Ada rumah sendiri walaupun tidak seberapa, ada makanan yang cukup, rempah yang cukup, daging ada, dan kami boleh ada pekerjaan walaupun kami ini adalah hamba. Kami senang, tetapi sekarang kehadiran kamu membusukkan nama kami dan kamu membusukkan kami di depan Firaun, dan kami sekarang ada pisau yang sudah berada di leher kami, artinya kami bila dibunuh hanya karena gara-gara kamu dua. Jadi di sini Tuhan sekarang daripada keselesaan mereka, Tuhan sekarang sedang menggoyangkan tempat di mana mereka sangat selesa. Sebagaimana Raja Wali dalam gambaran Alkitab tadi, menggoyangkan isi sarang, menggoyangkan sarang itu. Karena anak-anak Raja Wali itu sangat selesa, diberi makan, tidak perlu terbang. Dan hanya tunggu induk itu akan datang dan memberi mereka makan. Sangat selesa. Demikian juga orang Israel, mereka sangat selesa di Mesir. Mereka tidak terfikir lagi untuk kembali ke tanah yang Tuhan telah berikan, janjikan kepada Abraham. Dan mereka sekarang mengatakan, menuduh Harun dan juga Musa telah membusukkan dan membuatkan kehidupan mereka dibenci oleh Firaun. Oleh itu, Tuhan telah menggoncang Mesir dengan 10 tulah. Dan ini adalah senarainya secara ringkas. Air menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar untuk ternak, barah, hujan es, hujan batu, belalang, gelap gulita, dan kematian anak sulung. Tuhan menggoncangkan Mesir yang menjadi surga kepada orang Israel. Dan mereka melihat semua ini berlaku. Dan ketika inilah Allah benar-benar juga menggoncangkan bukan saja Firaun, tetapi juga Israel. Allah mau supaya orang Israel mengetahui tentang rencananya yang terbaik bagi mereka dan menggoncangkan Mesir itu. Dan kalau semua ini berlaku satu demi satu secara berterusan, berurutan di tanah Mesir. Secara ekonomi mereka down. Secara agricultural ataupun pertanian mereka down. Secara kesehatan, tahap kesehatan semuanya down. Kemusnahan berlaku di mana-mana. Dan tangisan berlaku di mana-mana. Penyakit semua hancur sistem yang ada di Mesir. Tuhan menggoncangkan apa yang orang Israel panggil selama ini sebagai surga. Dan di sanalah mereka melihat bahwa Tuhan sedang bertindak. Tuhan menggoncangkan zon selesa Israel, yaitu kehidupan di Mesir. Sememangnya orang Israel yang menjadi hamba beratusan di Mesir, mereka ini tidak mau dibebaskan. Ataupun mereka mau dibebaskan, tetapi mereka tidak mau menghadapi goncangan. Jadi mari kita lihat, sedih sekali orang Israel melihat goncangan itu. Bukan daripada Allah, tetapi Musa. Karena mereka terus berhadapan dengan Musa. Mereka kata Musa yang penyebab semua ini. Jadi di sini, orang Israel tidak melihat pada mulanya bahwa Allah sedang bertindak. Dan mereka hanya dapat melihat ini apabila Tuhan bertindak menyelamatkan mereka daripada perhambaan, apabila mereka keluar dan menyeberangi laut mati atau laut teberau. Jadi keselesaan mereka telah menghalang mereka untuk mengerti rencana pembebasan Allah bagi mereka. Mereka tidak mau zon selesa itu diganggu. Mereka tidak mau. Dan mereka mungkin mau bebas. Keinginan besar untuk bebas dari sebagai seorang hamba itu besar. Tetapi mereka tidak mau menghadapi goncangan dalam zon selesa itu. Sebagaimana mereka selesa di Mesir, bila mereka keluar dan berhadapan dengan padang gurun, mereka juga mau selesa. Selesa atau selesa seperti di tanah Mesir. Mari kita perhatikan ini dari sudut pandang kehidupan kita. Mungkin ini juga menjadi masalah umat Tuhan pada hari ini. Yaitu masalah di mana kita sangat selesa di tempat di mana kita berada sekarang. Kenyataannya orang Kristen juga tidak suka apabila zon selesa itu digoncang. Beberapa respon diberikan, ya sudah tentu dalam keadaan ini.
banyak yang kita harus berwaspada dengan jarak kita, dengan sentuhan, dan di mana kita pergi. Terutama sekali apabila masih ada case-case COVID-19 ini di tempat kita. Dan dengan alasan ini juga, orang Kristen menggunakan alasan ini supaya jangan goncang zona selesa kami apabila kami beribadah secara online di rumah. Nah, sekarang kita harus paham bahwa gereja mulai buka. Ada lingkungan umur yang tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk datang. Dan juga ada mereka yang dalam lingkungan umur boleh datang, tetapi mempunyai kesehatan yang terjejas, mempunyai penyakit kronik, penyakit yang sudah lama, berpanjangan. Mereka juga tidak dibenarkan, walaupun dalam lingkungan yang umur yang boleh dibenarkan. Dan ada juga yang orang-orang Kristen yang sangat selesa sudah beribadah secara online di rumah. Termasuk saya, sangat selesa untuk berkhutbah secara dalam talian dan tidak ada penonton yang nyata, hanya dalam alam maya. Kemungkinan itu zona selesa saya. Saya tidak perlu ke sana kemari, saya hanya duduk dan bersama-sama dengan Anda yang sedang menonton. Kemungkinan PKP selama ini, PKP ini menjadi kesadaran bagi kita bahwa betapa perlunya kita, rindunya kita beribadah. Tetapi setelah dia agak lama, sekarang dia berputar balik. Karena ada orang Kristen yang mengatakan sama juga untuk beribadah di rumah dan juga di gereja. Jadi oleh itu membuat kesimpulan, lebih baik duduk saja di rumah dan tidak perlu pergi ke gereja walaupun gereja sudah buka dan saya boleh pergi ke gereja. Mungkin zona selesa itu sudah terbentuk dalam kehidupan kita selama ini di rumah, sehingga kita katakan tidak perlu lagi datang ke gereja. Jadi isu home church ataupun isu di mana gereja, kebaktian di rumah itu tidak perlu lagi pergi ke gereja. Ini membahayakan kita sebagai satu tubuh dalam Tuhan. Paulus mengatakan bahwa kita adalah gereja, kita adalah tubuh. Kita perlu bersatu secara hubungan yang nyata. Dan sememangnya hubungan dalam alam maya seperti sekarang kita boleh bergabung, tetapi kita adalah manusia yang sosial. Kita adalah anggota Kristen yang sosial. Kita perlu beribadah dan merasakan kepedulian dengan muka satu dengan yang lain. Jadi kalau sebelum ini kita tidak perlu datang ke gereja. Kali ini sudah ada kebenaran untuk membuka gereja. Kalau kamu dan saya adalah orang yang tergolong dalam golongan di mana boleh datang ke gereja dan kita tidak mempunyai masalah kesehatan yang menghalang kita datang ke gereja. Zona selesa yang selama ini mungkin di atas couch, di atas sofa yang lembut dan bila-bila boleh grab food dan makan dan ini kita perlu keluar dari itu sekarang. Dan kita pergi ke gereja kita di mana kalau gereja itu sudah dibuka. Namun dalam secara amnya, orang Kristen tidak suka apabila zona selesa itu digoncang. Apabila hidup kita mulai stabil, kita mulai sama seperti orang Israel. Kita mulai menanda zona selesa kita. Ini saya, ini saya, ini saya. Ini zona selesa saya. Di mana sempadan itu tidak boleh diganggu oleh sesiapapun, termasuk Tuhan. Dan akhirnya apabila ada kesempatan dalam hidup kita, rohani kita, pertumbuhan rohani kita mulai terbantut. Jadi sempadan dalam rohani ini, karena ini hanya yang selesa, kita tidak ada ruang lagi untuk bertumbuh. Kita tidak ada ruang lagi untuk berkembang secara rohani. Dan akhirnya kita terbantut di zona selesa kita. Contohnya, asalkan berdoa, asalkan dapat berbakti di rumah, asalkan dapat pergi ke gereja, sudah cukup. Asalkan baca Alkitab dan mempunyai pengetahuan rohani secara intelek tanpa perbuatan, asal sempat minta ampun dosa di saat-saat yang akhir. Ini adalah boundary ataupun saya tidak mau diganggu di aspek yang lain, di bahagian kawasan kehidupan yang lain, tetapi saya hanya pelihara apa yang saya suka. Dan ini adalah zona selesa. Oleh yang demikian ada satu kenyataan yang harus kita terima dengan rendah hati, bahwa ini adalah kelemahan kita, di mana saya
tidak mau zon selesa itu digoncang. Suka atau tidak? Suka atau tidak? Tuhan akan datang dan akan membuatkan kita bertumbuh dan dia menggoncang. Apa maksud digoncang? Dalam Markus 10 ayat 17, dan saya mau kita lihat sedikit sebentar dalam kisah ini, dalam cerita ini, di mana dia melibatkan seorang yang kaya dan juga Yesus Kristus. Jadi dalam Markus 10 ayat 17, dia katakan seperti ini, ada seorang yang berlari mendapatkan Yesus dan berlutut di depan Yesus dan mengatakan, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk peroleh hidup yang kekal?" Jadi persoalannya adalah, apa yang saya buat supaya saya boleh hidup kekal? Lalu jawab Yesus, kau sudah mengetahui semuanya, segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain, hormati ayah dan ibumu. Dan orang ini mengatakan kepadanya, "Guru, semua ini yang kau sudah sebut ini telah saya ikuti sejak masa mudaku." Lalu Yesus memandang orang ini. Dan dengan pandangan itu dia menaruh kasih. Dalam Alkitab dia katakan, dia menaruh, have compassion towards this man. Hanya satu lagi kekuranganmu. Kau sudah buat semua perintah Tuhan, tapi ada satu kurang, kata Tuhan. Now, dia kata sekarang pergi, juallah apa yang kau miliki, berikan itu kepada orang miskin, dan maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang mari dan ikutlah aku. Ayat 22 mengatakan, mengakhiri cerita itu dengan mengatakan, mendengar perkataan Yesus itu, dia menjadi kecewa. Lalu dia pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Nah, di sini kita tidak bercakap tentang harta. Kita bercakap tentang seorang yang mempunyai zon selesa di mana asal saya sudah turut hukum Tuhan. Asal saya sudah jangan mencuri, saya jangan bersaksi dusta, saya menghormati orang tua, dan saya jangan membunuh, dan jangan berzina, semua ini saya tidak buat. Ini zon selesa saya. Dan di luar daripada itu saya tidak akan buat. Jadi Yesus melihat zon selesa orang ini yang kaya ini. Dan dia katakan ada satu yang kau perlu buat. Dia goncangkan zon selesa orang kaya ini. Dan nampak sekali apabila goncangan selesa itu, zon selesa itu dibuat oleh Yesus. Di mana zon selesa itu mengatakan cukup hanya ini kau buat. Tidak perlu berkembang lagi. Yesus mau dia bertumbuh. Yesus mau dia lebih murah hati. Yesus mau dia lebih mempunyai belas kasihan terhadap orang miskin. Yesus mau dia supaya menggunakan menjadi penatalayan atau menjadi pengurus yang lebih baik. Bukan hanya menyimpan, tetapi untuk memberkati orang lain. Yesus mau dia jadi begitu. Tetapi setelah digoncangkan, dia tidak sanggup untuk keluar daripada zon selesa dia. Dia nampak rohani. Dia sudah mengikuti semua perintah Tuhan. Tetapi dalam masa yang sama, dia ada garis sempadan yang dipanggil sebagai zon selesa. Dan apabila garis sempadan, garis zon selesa itu dikacau, digoncang oleh Yesus, dia menjadi sedih dan kecewa. Bolehkah kita reflect ataupun bolehkah kita renungkan itu dalam kehidupan kita? Apa mungkin yang Tuhan sudah goncang dan membuatkan kita tidak selesa dan mungkin buat kita rasa sedih dan marah mungkin? Dan tindak balas kita kepada Yesus itu tidak positif tetapi negatif dan akhirnya kita lemah. Yesus juga memberitahu kepada orang yang mendengar dia apabila dia sedang mengajar. Dia kata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah dia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jadi ini adalah salah satu contoh yang ringkas yang diucapkan sebenarnya oleh Yohanes Pembaptis, tetapi Yesus juga ada ambil ini sebagai pengajaran kepada orang-orang banyak. Goncangan ini datang pada kita hanya dengan 2 helai baju. Kalau kamu ada 2 helai, bagi yang 1. Dan kalau kita mau bahas sedikit, berapa helai baju yang ada pada kita di rumah? Dan kalau kita hendak bagi, apakah kita bagi ataupun kita mau dengan pulangan harga yang rendah? Jadi pikirkan tentang contoh goncangan yang kecil ini. Demikian juga makanan. Mungkin kita tidak ada makanan yang lebih,
Tapi sekarang goncangan itu adalah apakah saya boleh praktikkan untuk lebih berbelas kasihan kepada orang lain yang tidak punya makanan. Dan bolehkah saya beri makanan itu kepada orang lain. Jadi zone selesa ini hanya kamu dan saya yang tahu. Dan hanya kita yang boleh menentukan. Jadi ingat, kemungkinan Tuhan sedang menggoncang kita. Dan untuk lebih umum secara keseluruhannya sebagai orang-orang dalam Kristus, Wahyu 3:15-16 mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, tidak dingin, tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah perkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa, dan engkau tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malam, miskin, buta, dan telanjang. Saudara-saudari, ini zon selesa gereja Laodikia. Mereka sangat selesa di mana walaupun Yesus kata kamu malang, kamu miskin, kamu buta dan telanjang. Tapi oleh karena keselesaan itu mereka masih ingat yang mereka kaya. Mereka masih ingat yang mereka tidak buta. Mereka masih ingat yang mereka masih mempunyai pakaian. Tetapi apabila dengan mata Yesus melihat gereja Laodikia ini, gereja yang suam-suam kuku, selesa di tempat di mana mereka berada, Yesus goncangkan mereka. Dia katakan, kau tidak tahu, kau tidak sadar bahwa selama ini kamu melarat, kamu malang, kamu miskin, kamu buta, dan kamu telanjang. Yesus goncang keselesaan ini. Dan goncangan ini mengakibatkan gereja Laodikia untuk harus sadar, harus menerima emas murni, harus menerima pengoles mata, ubah mata daripada Yesus, mengambil pakaian putih yang Tuhan Yesus berikan, bukan yang mereka buat, karena kebenaran hanya datang daripada Yesus. Yesus goncang mereka supaya kamu tinggalkan semua ini yang selesa kamu rasa, tanggalkan pakaian kamu yang kamu bina, self-righteousness, membenarkan diri. Kamu tinggalkan kekayaan harta kamu yang ada di dunia. Dan buka mata kamu besar-besar. Ambil ubat daripada Yesus. Karena selama ini kamu sangat selesa dan kamu tidak sadar yang kamu menuju kepada kehancuran. Tapi Yesus datang dan menggoncang mereka dengan teguran yang ini. Mereka mengatakan aku tidak kekurangan apa-apa. Kalau kita benar-benar selesa di tempat di mana kita berada, kita tidak akan ada pertumbuhan rohani yang terus-menerus. Kalau kita selesa, kita akan sampai berkata seperti Laodikia, aku tidak kekurangan apa-apa. Sedangkan apabila Yesus melihat kita benar-benar mempunyai banyak keperluan. Kita benar-benar harus keluar daripada zon selesa kita. Sudahkah zon selesa kita digoncang Allah? Mari kita pikirkan, dan ini hanya refleksi. Apa tindak balas kita? Adakah kita menjaga sempadan keselesaan itu? Kita masih lagi menjaga, jangan kacau ini dan jangan kacau ini saya perlu di sini dan tetapkan, saya tidak mau dia besar, saya mau dia kekal di sana. Adakah kita merasakan bahwa ada satu besar yang menghentam di kepala kita, sehingga kita sadar, wah, selama ini saya selesa. Dan bila ini menghentam, mungkin firman Tuhan, mungkin tindakan Tuhan dalam hidup kita, mungkin dia biarkan sesuatu berlaku sehingga kita sadar. Apa tindakan kita? Ataupun kita coba memahami bagaimana goncangan itu, tindak balas kita, kenapa ini berlaku? Apa yang Tuhan mau saya pelajari? Apa yang saya perlu sadar? Apakah itu tindakan kita? Atau kita tetap berpaut kepada sarang keselesaan kita seperti anak burung yang berpaut pada sarang agar tidak jatuh? Jadi apakah kita semakin digoncang, semakin kita pegang zon selesa kita, semakin kita pegang bangku kita yang empuk, yang sofa, supaya kita bila digoncang sekalipun kita kuat dan kita tidak akan keluar daripada zon selesa kita. Mana satu tindak balas yang kita telah lakukan atau yang akan kita lakukan bila Tuhan menggoncangkan kita? Atau goncangan itu belum cukup menggegarkan bilik keselesaan kita? Maukah kita menanti goncangan yang lebih besar daripada apa yang sedia ada pada hari ini?
Maukah kita ada COVID-19 yang versi kedua? Dan baru-baru ini kita nampak ada virus influenza yang dikatakan bahwa ini adalah masih baru dan mempunyai kebarangkalian dan potensi menjadi pandemik atau epidemik sekali lagi. Maukah kita tunggu second wave supaya bila kita digegarkan, maka bilik keselesaan kita itu kita akan tinggalkan? Panggilan untuk kita adalah keluar dari zona selesa kita. Tuhan seperti burung Raja Wali. Dia menggoyangkan sarang itu. Dia mengembangkan sayapnya. Dan dia akan meluncur bersama dengan anaknya yang sedang belajar terbang untuk keluar daripada sarang yang dipanggil sebagai zona selesa. Atau kita tidak akan pernah belajar terbang bersama Tuhan. Keluar dari zona selesa. Atau kita tidak akan pernah bertumbuh. Setiap bunga yang cantik bermula dengan bunga yang tertutup. Ada penutupnya. Dan hanya bila dia keluar daripada itu, dia akan memperlihatkan keindahan dan kecantikan. Apabila kita keluar daripada zona selesa kita, hanya itulah pada waktu itu kita akan bertumbuh dan memperlihatkan Tuhan yang telah bekerja dalam kehidupan kita. Keluar dari zona selesa kita. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah berbuah. Kita harus keluar daripada tempat di mana kita sangat selesa ini. Karena kalau tidak kita didapati tidak akan berbuah dan kita akan dicantas daripada pohon yang benar, pohon anggur yang benar. Dan kita akan dibuang, kita akan dikumpulkan dan dibakar. Karena kita terlalu selesa untuk tidak berbuah. Tinggalkan zona selesa kita. Atau keselesaan akan membakar atau membinasakan kita. Di tempat di mana kita selesa, kemungkinan tempat itulah yang akan membinasakan kita. Masih ingat Lot? Di tempat di mana mereka, keluarga Lot selesa di Sodom, kota Sodom. Dari tempat itulah Tuhan mau mereka keluar daripada zona selesa. Masih ingat Abraham? Di tempat di mana dia tinggal bersama dengan saudara maranya dan bapaknya. Dari sana juga Tuhan mau dia keluar daripada zona selesanya. Masih ingat Yunus? Yunus sangat selesa dari tempat perkampungannya. Dan Tuhan mau dia keluar dan pergi ke satu tempat yang tidak selesa. Yaitu musuh orang Israel. Orang-orang yang jahat. Dan sekarang Yunus lari dari sana dan dia pergi ke Tarsus di dalam kapal. Dan dia mencari zona yang sangat selesa. Tidur dalam kapal. Menyangka Tuhan tidak melihat. Dan Tuhan katakan, get out. Keluar daripada zona selesa itu. Dan kau harus masuk ke dalam perut ikan. Ditelan oleh ikan. Dan di sanalah dia berdoa 3 hari 3 malam. Di sana mungkin dia sedang memperhatikan kehidupannya. Bagaimana dia telah mengingkari perintah Tuhan. Dan bagaimana dia hanya menyenangi zona selesa. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita mempunyai panggilan Tuhan untuk keluar daripada zona selesa rohani kita? Hanya apabila kita keluar daripada sarang selesa, maka saat itulah kita akan belajar bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena seperti anak burung helang yang berada di dalam sarang, di tempat yang tinggi, yang akan memberi makanan kepada mereka adalah induk itu. Selalu memberikan makanan, selalu memberikan makan, selalu memberi makanan. Sangat selesa. Dan di tempat itu juga sedikit binatang pemangsa yang lain yang dapat mencapai ketinggian itu dan membolehkan mereka sangat-sangat selamat. Tetapi mereka tidak pernah dapat belajar untuk bergantung kepada kedua-dua sayap yang ada pada mereka. Kita juga dalam zona selesa kita, mungkin selama ini kita berada di dalam sarang kita sendiri.
di mana kita menggunakan sepenuhnya kekuatan kita. Kita menyangka kita boleh mencari berkat, mencari makanan, mencukupkan keperluan ekonomi, kita boleh selamat di tempat kita. Dan selagi kita berada di zona itu, selagi kita menyangka bahwa ini semua perbuatan kita tidak pernah akan dapat belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan kalau kita tidak keluar daripada zona selesa itu. Panggilan kepada kita, apakah kita berada dalam zona selesa pada masa ini? Tuhan sedang memanggil kita untuk keluar dari sana dan berjalan bersama dengan Dia. Apakah kita takut untuk meninggalkan zona selesa itu? Dan slide yang terakhir menjawab persoalan ini. Bagaimana kalau saya takut? Bagaimana kalau saya tidak berani menghadapi di luar daripada zona selesa? Bagaimana kalau sesuatu yang buruk terjadi? Semua ini adalah pikiran-pikiran seperti yang difikirkan oleh Yunus. Seperti juga yang difikirkan oleh Saul. Saul takut kepada rakyatnya. Maka dengan itu dia mengingkari perintah Tuhan. Yunus pula dia tidak mau supaya orang Sodom itu akan diselamatkan. Dia lebih selesa untuk melihat orang Sodom dibinasakan. Dia sangat selesa. Dan dia takut untuk keluar dari zona selesa itu. Karena kalau tidak dia akan berhadapan dengan masalah. Bagaimana kalau ini berlaku dalam kehidupan kita? Kalaulah saya keluar dari zona selesa, apa jaminan yang saya akan disertai oleh Tuhan? Kita ulang kembali ayat tadi dalam Ulangan 32 ayat 11 dan 12. Seperti helang, kata Tuhan, aku melayang-layang di atas engkau. Aku mengembangkan sayapku dan mendukung engkau di atas sayapku sendiri. Saudara-saudari, helang mengajar kita bagaimana Tuhan bertindak dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan kalau kamu keluar daripada zona selesa, kalau kamu terjun daripada sarang selesa kamu, ingat, aku akan melayang bersama engkau. Dan kalau kamu terus jatuh dan kamu rasa takut, aku akan kembangkan sayapku. Dan ini memberi kita gambaran kecepatan Tuhan menyelamatkan kita, ketangkasan kemampuan Tuhan seperti Raja Wali, dan mendukung engkau di atas sayapku sendiri. Ya, ada bukti video yang memperlihatkan bagaimana burung helang menjaga anaknya yang baru belajar terbang dan mengikuti dia mana saja dia pergi. Di mana saja dia pergi. Kalaulah Tuhan ini berjanji, Tuhan sudah berjanji kepada orang Israel, tentu janji ini juga boleh kita yakini. Tentu janji ini juga boleh kita imani. Ya, kita akan melalui pengalaman-pengalaman yang pahit. Kita mungkin akan jatuh, kita akan merasa kesakitan dan sengsara, dan kita seperti mungkin orang Israel yang akan mengingat kepada Mesir lama kita, kepada zona selesa kita. Tapi ingatlah, bila Tuhan menggoncangkan zona selesa kita, kita diajar untuk terbang bersama dengan Yesus, terbang bersama dengan Dia. Dan saya mau tekankan, apabila gereja mulai dibuka, dan kalau kita adalah individu yang layak, yang boleh datang ke gereja, keluar daripada zona selesa kita, keluar daripada sofa yang kita duduk selama 3 bulan ini, dan keluar daripada kaca handphone ataupun TV, smart TV kita, keluar, jumpa Tuhan di dalam gereja baiknya. Namun kalau Anda di luar daripada lingkungan yang diperbolehkan untuk beribadah di gereja, jangan patah hati. Jangan merasa bahwa saya dikucilkan. Selalu ingat, Tuhan mengatakan, di mana ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Di mana 2-3 orang menyeru nama Tuhan, Tuhan ada di sana. Dan untuk khotbah dalam talian, saya akan pastikan bahwa selalu ada makanan rohani secara live yang boleh
diberikan, walaupun bukan dalam jam-jam yang seperti selalunya. Namun pada petang ini, kita akan bersama lagi pada jam 4, yaitu penatalenan harta. Ingat, Tuhan akan bersama dengan kita, Dia akan tangkas dan cepat mengambil kita, dan Dia akan mendukung kita. Yang penting, kita bersandar kepada Dia dengan melangkah keluar daripada zona selesa kita. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau memberikan kami satu panggilan, di mana kami perlu keluar daripada tempat kami sendiri yang kami sudah bina, yang kami cukup merasa selesa. Tuhan mungkin memanggil kami untuk melakukan sesuatu yang besar, tapi kami tidak bertumbuh, kami tidak mau. Berikan kami hati yang boleh melihat rencana Tuhan. Berikan kami hati yang boleh melangkah keluar daripada zona selesa kami. Dan ingatkan kami tentang janji Tuhan, di mana Dia akan mengembangkan sayapnya. Dia akan mendukung kami. Dia akan meluncur bersama dengan kami. Dan kami selamat dalam pangkuannya. Terima kasih Bapa, message yang indah ini. Kami tidak akan takut dan gentar, karena Tuhan telah berjanji. Dengan ini Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terpuji nama Tuhan karena bersama dalam khotbah pada pagi ini, dan saya akan nyanyikan satu lagu untuk semua, dan lagu yang selalu kita dengar yang bertajuk Tuhan ataupun Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita dengarkan bersama, Tuhan adalah kekuatanku. Terima kasih, bersama-sama nanti pada jam 4 nanti. Nyanyi bersama kalau Anda boleh. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Belajarlah keluar daripada sarang selesa kita, dan Tuhan akan memampukan kita untuk terbang bersama dengan Dia. Jangan takut, jangan risau. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar.
sahabat semua, dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan dan selamat bertemu lagi di petang hari. Bye-bye.